Perkenalkan, saya Dewi Puji Indah Lestari, mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mulia Kudus. Dalam video ini, saya akan membawakan materi tentang hikayat dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bu Guru di sini mau absen kalian satu persatu ya. Ya, Bu. Oke. Isna Fathur Rohmah. Sakit. Revalina. Hadir. Ana Siti. Hadir. Septia Indana. Hadir. Erlina. Hadir. Ulian Nikmatul. Hadir. Izin. Dinita Clarissa. Hadir. Hayatun Nufus. Hadir. Alifia Ahwal. Hadir. Ginasti Mareta. Hadir, Bu. Nabila Syahida. Hadir. Bisa hadir. Hadir. Oke, ada beberapa yang tidak hadir ya. Ini kenapa? Sakit atau? Nggak Sakit, ada tahu. yang kondangan. Mbak Nabila itu katanya kondangan Mas. Oh iya, kondangan di tempat tetangganya, Bu. Oh, ada acara. Oh ya. Kok tetangganya ya? Oh, oke. Kayaknya ini kan mengawali pagi hari, kita harus membangun semangat dalam diri kita masing-masing. Oke, anak-anak, nanti bisa menirukan Bu Guru ya. Ya. Nanti kalau Bu Guru bilang semangat pagi, hurra, ting, kayak gitu ya. Oke? Oke. 1, 2, 3, semangat pagi, hurra, ting. Nah. Oke, udah pada semangat belum? Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Insya Allah siap. Oke, hari ini kita mau belajar tentang hikayat. Ada yang udah tahu hikayat itu apa? Belum. Nah, untuk hal itu, mari kita menonton video agar kita tahu apa sih itu hikayat. Sebentar. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Oke, itu tadi sekilas tentang hikayat. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu hikayat? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Oke. Pada zaman dahulu. Oke. Ada lagi? Ada. Nah,
Jadi, definisi dari hikayat yaitu salah satu bentuk karya Gloria sastra terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan kepahlawanan seorang lengkap dengan keanehan. Biasanya kan kayak tadi itu apa? Tentang kerajaan, iya kan? Ya, terus ada tadi kesaktian, biasanya hikayat juga berisi kesaktian-kesaktian kayak gitu. Terus istilah hikayat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu haka yang berarti cerita. Ini menurut Wikipedia. Oke, lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri hikayat anonim. Apa itu anonim? Tidak jelas sama pengarangnya. Terus ada istana sentris seperti tadi, akar tempatnya di kerajaan. Terus arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau seperti hatta, syahdan, dan lain-lain. Kemudian ada kemustahilan. Kemustahilan yaitu mengandung kemustahilan baik dari segi cerita maupun bahasa. Maksud kemustahilan itu kejadian yang tidak terduga, seperti itu loh. Ada yang bisa beri contoh? Kayak bayi lahirnya dari timun, seperti itu. Paham? Nah, terus ada lagi kesaktian. Kesaktian itu biasanya seperti apa? Nah, seperti dukun dan lain-lain. Terus ada statis. Statis itu penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki perbedaan dengan hikayat lain. Maksudnya itu cerita satu dan yang lainnya itu tidak jauh beda. Ada sedikit perbedaan gitu, tapi tidak jauh beda. Terus ada hitam putih, yaitu tokoh baik diungkapkan secara baik, tokoh jahat diungkapkan secara jahat. Oke, paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Terus ada unsur intrinsik hikayat. Mbak Septi bisa dibacakan? 1. Tema, ide pokok atau gagasan pokok dalam cerita. 2. Latar, gambaran mengenai tempat suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. 3. Alur, rangkaian cerita atau plot. Umumnya, alur berbentuk maju mundur dan campuran. Namun dalam hikayat berbentuk alur pedih, tragis, penghukum, dan lain-lain. 4. Penokohan, teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh, baik analitik maupun dramatik. 5. Amanat, pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Oke, beri tepuk tangan pada Mbak Septi. Nah, dari unsur intrinsik ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah jelas? Jelas. Jadi, anak-anak sudah tahu ya apa itu tema, apa itu latar, alur, penokohan, dan amanat. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Oke, lanjut ya. Ada nilai ekstrinsik. Nah, aku mau minta tolong Mbak Reva untuk bisa baca. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Nah, oke, dari sini apakah sudah jelas teman-teman? Sudah. Ya, dari di dalam hikayat itu pastinya ada pesan yang ingin disampaikan atau pembelajaran yang bisa kita pelajari. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada struktur hikayat. Hikayat itu strukturnya yang pertama ada abstraksi, kemudian yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, aku mau minta tolong Mbak Ana bisa dibacain apa itu abstraksi dan yang lainnya. Abstraksi merupakan gambaran besar dari cerita. Bagian inilah yang akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua ada orientasi. Bagian orientasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Yang ketiga,
Komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini, karakter dalam cerita hikayat akan menghadapi konflik. Yang keempat ada resolusi. Sementara resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita rakyat hikayat. 5. Kode. Bagian ini berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Lewat kode, pembaca bisa menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, oke. Dari situ kita bisa menyimpulkan ya bahwa abstraksi itu isinya ada gambaran besar dari cerita. Kemudian orientasi itu yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti tempat, latar, waktu, dan suasana. Kemudian ada komplikasi yaitu urutan kejadian yang mengarah kepada puncak masalah dari cerita hikayat. Kemudian ada resolusi yakni Penyelesaian dari konflik. ya, penyelesaian dari konflik. Kemudian yang terakhir ada kode yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Apakah dari sini sudah jelas anak-anak? Sudah. Bu Guru lanjut ya. Oke, ini ada sebuah hikayat. Coba teman-teman analisis berdasarkan strukturnya. Ya, aku beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya, oke. Udah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, dari hasil analisis tadi, apakah analisis kalian sama dengan yang di layar? Atau ada yang berbeda? Siapa yang berbeda?
Sama, Bu. Oh, sama semua ya. Oke. Boleh dari abstraknya dibacakan oleh Mbak Dinita? Hikayat ini mengisahkan tentang seorang putri yang menemukan permata biru yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang besar. Dengan keberanian dan keadilan, ia menghadapi berbagai rintangan untuk melindungi kerajaannya dari ancaman yang mengintai. Oke. Untuk orientasinya bisa dibacakan oleh Mbak Nazlin? Bagian orientasi. Di sebuah kerajaan yang damai dan makmur, hiduplah seorang putri cantik bernama Amara. Ia adalah pewaris tahta yang bijaksana dan disayangi oleh rakyatnya. Namun kehidupan aman mereka terganggu ketika permata biru yang legendaris yang konon memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau menyelamatkan dunia dicuri oleh sekelompok penjahat. Oke. Untuk bagian komplikasi boleh dibacakan oleh Mbak Intan? Bagian komplikasi yaitu Amara merasa terpanggil untuk memulihkan permata itu karena dia adalah satu-satunya yang dapat mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun, untuk mencapai tujuannya, ia harus menghadapi berbagai rintangan berbahaya dan mengatasi godaan dari kekuatan jahat yang menginginkan permata tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, oke, selanjutnya ada bagian resolusi, boleh dibacakan oleh Mbak Yani. Bagian resolusi dengan bantuan dari sekutu-sekutu yang serta Dan keberanian. yang setia dan keberaniannya yang tak kenal takut, Amara berhasil menemukan lokasi tempat permata itu disembunyikan. Dia menghadapi berbagai ujian dan perjuangan, termasuk pertempuran sengit dengan penjahat dan makhluk goib yang menjaga permata itu. Oke, selanjutnya ada kode, boleh dibacakan sama Mbak Aninda. Amara berhasil mengembalikan permata biru ke tempat asalnya dan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan kejahatan yang mengancam kerajaannya. Dia dihormati sebagai pahlawan oleh rakyatnya dan meneruskan kepemimpinannya dengan kebijaksanaan dan keadilan. Amara tetap dikenang sebagai tokoh tentang keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan besar. Oke, dari sini anak-anak apakah sudah jelas ya gambaran dari abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode seperti apa, sudah jelas ya? Sudah. Karena sudah jelas, sekarang Ibu ganti mau memberikan tugas untuk kalian. Saya bagikan untuk teksnya ya. Oke, di teks itu nanti kalian menentukan struktur dari teks hikayat, lalu maju dan bercerita menggunakan boneka ini. Siap ya? Ibu kasih waktu berapa menit? 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan untuk berdiskusi dahulu dengan kelompoknya. Engkau sing macan Struktur hikayatnya. Oke, sudah jelas? Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, kamu masih cerita di sini lah. Iya, pakai boneka itu. Waktunya sudah habis. Ya, Bu. Sudah siap ya. Mulai dari kelompoknya siapa dulu? Kelompok 1 apa kelompok 2? 2. 1. Oke, 1. Silakan kelompok 1. Itu konon milik seorang raja kuno yang telah lama meninggal. Dengan tekad yang bulat, Dika memutuskan untuk mencari harta karun tersebut meskipun banyak orang yang memperingatkannya akan bahaya yang mengintai di gunung tersebut. Wahai anak muda,
Datanglah pada kakek. Kakek ingin bercerita kepadamu. Ada apa, kek? Kakek ingin bercerita tentang apa? Kakek ingin bercerita tentang sebuah harta karun yang ada di sebuah gua, tapi gua itu sangat angker. Di sana banyak sekali rintangan yang harus kamu hadapi untuk mendapatkan harta karun itu. Apakah benar seperti itu, kek? Apakah benar ada harta karunnya di dalam gua itu? Ya, di dalam gua itu ada harta karunnya. Tetapi hati-hati, di sana banyak sekali rintangan yang bisa mengancam nyawamu. Wah, kalau begitu aku harus pergi ke gua itu. Aku tidak peduli kalau di sana angker, kalau di sana banyak ular atau mara bahaya yang lain. Hei kamu Dika, kamu itu ngapain sih? Kan bentar saja sudah ada hujan badai. Bagaimana aku melewati rintangan ini? Ah, tidak apa-apa. Aku kan bisa menuduh dulu. Lalu Dika pun menuduh di pohon. Ketika Dika menuduh di pohon, ada ular yang menghampirinya. Lalu Dika berlari ke ujung sungai. Ketika di sungai, ia bertemu dengan buaya. Ia lari kembali, lalu dia terus berlari sampai akhirnya dia sampai di mulut gua itu. Di mulut gua itu dia bertemu dengan baik. Sang Pemuda dan Harta Karun Tersembunyi merupakan judul dari cerita hikayat. Paragraf pertama yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang berani dan penuh tekad untuk mencari harta karun merupakan abstrak. Paragraf kedua, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Dika, merupakan orientasi pengembangan dari abstrak. Suatu hari Dika mendengar cerita dari seorang tua bijak di desanya tentang sebuah harta karun, merupakan komplikasi di dalam cerita hikayat tersebut. Dengan bantuan petunjuk dari sang tua bijak, Dika menghadapi berbagai rintangan dan bahaya dalam perjalanan merupakan resolusi. Dika kembali ke desanya sebagai pahlawan yang dihormati oleh seluruh penduduk desa, merupakan koda dari cerita hikayat tersebut. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya, boleh maju. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hikayat dengan judul Sang Putri dan Kata Ajaib. Hikayat ini mengisahkan tentang seorang putri yang bertemu dengan seekor kata ajaib yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Dengan kebaikan hati dan kesetiaan, putri itu memecahkan kutukan yang mengubah kata menjadi seorang pangeran dan memulihkan kerjaannya dari malapetaka. Di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, hiduplah seorang putri cantik bernama Lestari. Dia adalah anak tunggal dari raja dan ratu yang bijaksana dan sangat disayangi oleh rakyatnya. Namun, satu malam putri itu menemukan seekor kata ajaib di tepi danau dekat istana. Kata ajaib itu memberitahu Lestari bahwa dia sebenarnya adalah seorang pangeran yang telah dikutuk oleh penyihir jahat. Untuk memecahkan kutukan itu, putri harus mengambil cincin berlian yang tersembunyi di dalam gua terdalam di hutan terlarang dan menyentuh cincin itu ke air danau di bawah bulan purnama. Dengan bantuan kata ajaib, Lestari menghadapi bahaya dan ujian di hutan terlarang. Dia harus menghadapi jebakan dan makhluk-makhluk buas yang melindungi gua. Akhirnya, setelah melewati semua ujian itu, Lestari berhasil menemukan cincin berlian dan memecahkan kutukan kata itu. Kata ajaib berubah kembali menjadi seorang pangeran tampan, dan bersama-sama mereka kembali ke istana. Kerajaan pun diselamatkan dari malapetaka yang mengancam. Dan Lestari menikah dengan pangeran sebagai tanda syukur dan kebahagiaan. Mereka hidup bahagia dan damai, dan cerita tentang kesetiaan dan keberanian putri itu menjadi legenda di seluruh negeri. Selanjutnya teks hikayat. Yang pertama judul Sang Putri dan Kata Ajaib.
Selanjutnya, paragraf pertama abstrak. Hikayat ini mengisahkan tentang seorang putri yang bertemu dengan seekor kata ajaib yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Dengan kebaikan hati dan kesetiaan, putri itu memecahkan kutukan yang mengubah kata menjadi seorang pangeran dan memulihkan kerajaannya dari malapetaka. Kedua, orientasi paragraf kedua. Di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, hiduplah seorang putri cantik bernama Lestari. Dia adalah anak tunggal dari raja dan ratu yang bijaksana dan sangat disayangi oleh rakyatnya. Namun suatu malam, putri itu menemukan seekor kata ajaib di tepi danau dekat istana. Komplikasi bagian paragraf ketiga. Kata ajaib itu memberitahu Lestari bahwa dia sebenarnya adalah seorang pangeran yang telah dikutuk oleh penyihir jahat. Untuk memecahkan kutukan itu, putri harus mengambil cincin berlian yang bersembunyi di dalam gua terdalam di hutan terlarang dan menyentuhkan cincin itu ke air danau di bawah bulan purnama. Paragraf keempat, bagian resolusi. Dengan bantuan kata ajaib, Lestari menghadapi bahaya dan ujian di hutan terlarang. Dia harus menghadapi jebakan dan makhluk-makhluk buas yang melindungi gua. Akhirnya, setelah melewati semua ujian itu, Lestari berhasil menemukan cincin berlian dan memecahkan kutukan katak itu. Yang terakhir, koda. Kata ajaib berubah kembali menjadi seorang pangeran tampan dan bersama-sama mereka kembali ke istana. Kerajaan pun diselamatkan dari malapetaka yang mengancam. Dan Lestari menikah dengan pangeran sebagai tanda syukur dan kebahagiaan. Mereka hidup bahagia dan damai, dan cerita tentang kesetiaan dan keberanian putri itu menjadi legenda di seluruh negeri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak-anak, dari teks yang kalian tadi bacakan, yang kalian analisis, sudah tahu ya gambaran besar hikayat itu seperti apa dan bagaimana cara bercerita yang benar. Izin mengevaluasi ya. Dari kelompok 1 tadi sudah bagus ya dari cara pembawaannya. Terus yang kelompok 2 tadi mungkin kurang dalam dialognya mungkin kurang. Hanya memainkan bonekanya tapi tidak sesuai dengan apa teksnya tadi. Oke. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya mau memberi kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi tadi kita telah mempelajari tentang apa anak-anak? Teks hikayat. Terus ada apa? Ciri-ciri hikayat. Ada unsur intrinsik hikayat. Terus ada apa? Nilai ekstrinsik dan struktur hikayat. Oke. Nah, nanti di rumah kalian saya beri PR. Mungkin menonton video tentang cara bercerita dengan benar dan membuat teks hikayat sendiri, kemudian dibuat video, di-up di IG masing-masing ya. Kan soalnya ini anak Gen Z sekarang memang banyak sekali yang mempergunakan sosmed mungkin kurang berfaedah. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.